Ibu Saudara yang dikasihi, kiranya kasih sukacita damai sejahtera Allah yang memboyakan kita selalu mengawali, menyertai, memelihara kehidupan kita dari pagi hari ini sampai selama kita hidup. Hari ini saya ingin menegaskan bahwa Yesus Sang Juru Selamat manusia. Dalam Lukas pasal 2 ayat 11 mengatakan demikian. Dalam terjemahan baru, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara bisa memperhatikan tentang Kristus Tuhan. Bahasa Indonesia sehari-hari, hari ini di kota Daud telah lahir Raja Penyelamatmu, yaitu Kristus Tuhan. Dalam bahasa Jawa, ing dina iki wis miyos Juru Selamatmu ana ing kutane Sang Prabu Daud, ya kuwi Sang Kristus kang jumeneng Gusti. Dari ayat ini kita memiliki pengertian, pemahaman bahwa yang menjadi juru selamat itu adalah Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, juru selamat manusia yaitu Kristus Tuhan. Kristus itu artinya yang ditentukan, artinya yang ditetapkan, artinya yang dikhususkan. Lebih rohani lagi namanya yang diurapi Tuhan. Berbicara tentang Tuhan, semua orang sudah memahami. Namun muncullah sebuah pertanyaan, kenapa harus Kristus Tuhan? Bukan manusia yang menjadi juru selamat. Padahal yang membutuhkan keselamatan itu kan manusia. Amin. Jelas kan? Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, bila kita memahami dari perkataan ini, maka ada dua hal yang harus kita tanamkan dalam hati untuk menjadi juru selamat. Yang pertama, dia adalah manusia. Amin. Dia adalah orang yang suci tanpa dosa. Saudaraku, maka Allah melihat di seluruh dunia dan di segala zaman, Allah sudah mencari manusia, siapa yang bersedia atau mau dan yang layak atau mampu untuk menjadi juru selamat manusia. Makanya Roma pasal 3 ayat yang ke-23, bahwa manusia itu semuanya itu sudah kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Apalagi kalau kita belajar tentang dosa. Manusia itu berdosanya menyeluruh. Walaupun semuanya tidak maksimal, hati nurani sudah rusak, pola pikir sudah rusak, batinnya sudah rusak, mikir sedikit pasti rusak. Itulah keadaan manusia. Makanya tidak ada yang mau tidak mementingkan diri sendiri. Semuanya selalu mementingkan diri sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan,
Tuhan sudah mencari. Ya. Zamannya Adam tidak ada, yang muncul hanya Kain jadi pembunuh, saudara. Masuk ke zamannya Nuh juga Tuhan mencari orang yang benar, yang tidak pernah berdosa. Tidak ada. Dia cari di seluruh dunia dan dia cari di segala zaman. Masuk zamannya Abraham tidak ditemukan. Masuk zamannya Ishak tidak ditemukan. Di zamannya Yakub tidak ditemukan. Zamannya Yusuf tidak ditemukan. Masuk ke dalam Keluaran di zamannya Musa tidak ditemukan seorang pun yang layak untuk menjadi juru selamat. Sampai masuk zaman Yosua, kitab Yosua, zamannya hakim-hakim, tidak ada munculnya raja Saul, tidak ada raja Daud, tidak ada. Masuk ke zamannya nabi-nabi, dari nabi-nabi besar, Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Daniel, tidak ada seorang pun yang mampu untuk menjadi juru selamat. Kenapa? Karena syaratnya itu berat dan tidak mungkin. Satu, dia harus manusia dan dia harus suci tanpa dosa dan mampu mengalahkan setan atau iblis dan juga meredam murka Allah yang sudah siap menghakimi semua manusia berdosa untuk dimasukkan ke dalam neraka. 4 hal inilah yang selalu menjadi permasalahan kehidupan manusia dari dulu sampai sekarang. Oleh sebab itu saya masuk poin yang ketiga. Yang kemarin itu 1 dan 2 tidak hari Natal. Ini yang ketiga. Kalau begitu syarat-syarat apa saja sehingga hanya Yesus Kristus yang layak atau patut sebagai juru selamat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Setelah Tuhan mencari manusia tidak ada, makanya Yesaya 43 ayat yang ke-11 dengan tema hanya Yesus yang ditetapkan Allah menjadi juru selamat. Setelah dia mencari, maka tidak ada yang tidak berdosa. Siapa yang mampu mengatasi setan? Tidak ada, saudara. Siapa yang mampu menghindarkan dari penghukuman Allah kelak di akhir zaman? Tidak ada yang bisa, saudara. Oleh sebab itulah Allah menetapkan. Yesaya 43 ayat 11 mengatakan, Aku adalah Tuhan dan selain aku tidak ada juru selamat. Saudara yang kekasih, kita akan mempelajari menelisik dari sedikit demi sedikit supaya kita paham. Sehingga kalau engkau hidup sebagai orang Kristen tidak menghargai keselamatan yang Tuhan kerjakan, itu Kristen yang bodoh, saudara. Kenapa? Karena juru selamat itu tidak ada di dalam manusia. Walaupun julukannya dia raja, tidak bisa. Walaupun julukannya dia sebagai nabi, tidak bisa. Walaupun dia julukannya sebagai rasul, tidak bisa. Apalagi kalau dia yang menjadi juru selamat itu adalah malaikat, tidak mungkin. Saudara dikasih di dalam karena mereka tidak mampu. Apalagi Yesus Tuhan Allah Bapa sudah menetapkan, aku adalah Tuhan dan selain aku tidak ada juru selamat. Secara rohani, Bapak Ibu Saudara atau spiritual, yang disebut utusan adalah malaikat-malaikat seperti Gabriel, Mikael,
Dan dalam perjanjian lama yang disebut utusan itu adalah nabi-nabi. Saya ingin mendalami lagi. Kata nabi dalam bahasa Ibrani perjanjian lama itu adalah nabi, N-A-B-I, yang berarti utusan Allah yang menyampaikan nubuatan atau pesan Allah kepada umatnya. Dan juga kata Ibrani nabi perjanjian lama sama artinya dalam bahasa Yunani perjanjian baru adalah apostolos, yang berarti juga rasul. Jadi dari sini kita bisa melihat baik itu malaikat, nabi ataupun rasul itu hanya disebut sebagai utusan Allah. Tetapi perlu diingat baik-baik bahwa malaikat-malaikat atau nabi-nabi dan rasul-rasul tidak ada seorang pun, bahkan saya tegaskan di sini, saudara-saudara, tidak pernah sekalipun mereka berkata bahwa mereka adalah juru selamat. Mereka hanyalah utusan-utusan yang hanya bertugas menyampaikan pesan atau berita dari Tuhan, firman Allah. Saudara bila membaca, bahkan Gabriel pun itu pernah ditahan oleh setan untuk datang kepada Daniel karena Daniel berdoa kepada Tuhan. Ada ayatnya, itu ada di kitab Daniel. Sehingga Gabriel itu berseru kepada Mikael supaya Mikael itu datang menghadapi akan setan, dan Gabriel ini datang kepada Daniel. Saudara bisa baca kitab Daniel, ada peristiwa itu. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, dari kisah ini kita dapat memahami bahwa malaikat pun tidak bisa mengatasi atau mengalahkan setan, iblis. Kemudian dalam sejarah agama-agama lain di dunia juga tidak pernah seorang pun dari antara para pemimpin atau pendiri agama di dunia ini yang berani berkata bahwa mereka adalah juru selamat. Kenapa tidak ada yang berani mengaku sebagai juru selamat? Karena dalam diri mereka ada suatu kesadaran bahwa mereka tidak layak dan tidak ditetapkan untuk menjadi seorang juru selamat. Nah, agama seberang katanya ada. Itu adalah pelintiran dari orang-orang kita. Karena dia takut kalau ditunjukkan secara jelas, maka mereka akan kehilangan. Saya umur hampir 60 tahun, sehingga saya pernah membaca kitab suci mereka itu di tahun 70-an. Saya ingat sampai dibahas namanya Siratul Mustaqim. Apakah itu? Itu adalah jalan yang lurus. Artinya itu. Dan ada ayat yang mengatakan ketika ditanya, kami bisa selamat bagaimana caranya? Maka dia berkata, ikutilah jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu sudah engkau berikan kepada orang yang terdahulu. Namun karena di sini banyak tukang melintir, saudara, maka yang itu tidak
digembar-gemborkan, tidak dijelaskan, namun diganti, yang artinya kamu akan selamat bila amalmu lebih besar daripada dosamu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, jadi bukan pendirinya yang menyebutkan bahwa dia adalah juru selamat, tetapi ini adalah pengikut-pengikutnya yang tukang melintir. Jadi saudara, kalau hari-hari ini kita seringkali dituduh Kristen itu tukang melintir, sebenarnya berangkatnya dari mereka sendiri yang tukang melintir. Sesuai dengan sejarah, sesuai dengan dokumen-dokumen, saya bisa menunjukkan kepada saudara bahwa dokumen kekristenan itu sangatlah lengkap. Saudara, karena telah ditemukan khusus untuk perjanjian baru saja yang namanya manuskrip, itu sudah ada 6.800 manuskrip yang ditemukan di seluruh dunia. Sekarang itu ada disimpan, ada di Museum Israel, yaitu di Yerusalem. Museum yang ada di Inggris ada, museum yang ada di Prancis ada, museum yang ada di Vatikan ada, dan museum yang ada di Amerika. Saya sudah lihat secara hal ini di Google, karena sekarang gampang sekali untuk cari informasi itu. Kemudian bahasanya pun bukan hanya bahasa Yunani atau Korea, masih banyak bahasa yang Yunani, dan kemudian bahasa Mesir, bahasa Turki, bahasa Arab, bahasa yang ada di Yordania, itu semuanya dikumpulkan dan itu ditulis ada sekitar di tahun 125 Masehi. Kekristenan ini berakhir sekitar antara tahun 90 sampai 100 Masehi. Kalau kita lihat yang terakhir itu adalah Yohanes di Pulau Patmos. Saudara, walaupun penulisan kitabnya itu lebih duluan Wahyu daripada kitab Yohanes, saudara. Jadi kitab Wahyu selesai ditulis oleh Lukas. Kemudian Lukas menulis pewahyuan yang diberikan kepada Yohanes karena dia juru tulis yang berkompeten. Kitab Efesus tahun 52 sudah tertulis. Saudara yang kekasih, sehingga ini adalah suatu bukti yang sangat otentik bahwa kekristenan itu adalah sesuatu hal yang memang spektakuler. Jadi Alkitab kita ini yang kita tulis, yang ditulis dan untuk kita, ini adalah kitab yang luar biasa. Saudara kekasih, walaupun kita tidak mengaku-ngakukan, nanti kalau dibakar kamu akan gini gitu, enggak, saudara. Namun ketika kita memahami isinya, kita melakukannya, saya yakin Allah yang di surga akan membela kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, jadi dari apa yang kita bicarakan, mungkin saya tuntaskan dulu yang tadi. Dari mereka itu hanya 50 terrekaman.
terakhir itu ditemukan di sebuah tempat ibadah di Yaman. Dan yang lebih mengerikan itu perkayanya dihapus, kemudian ditulis ulang. Dia ada di abad yang ke-6, tapi kitabnya itu tidak ada. Saudara. Sampai akhirnya tertulis dengan rapi itu di abad yang ke-9. Pak Barsila dari mana? Tahu karena belajar. Dan yang sekarang dipegang itu adalah yang dari abad ke-9. Jadi 300 tahun mereka tidak punya kitab. Mereka berusaha. Nah, sejarahnya itu dari setelah mati 621 itu sampai ke abad 9. Makanya di sana ada sejarah 7 kitab yang dikumpulkan oleh Utsman. Akhirnya dibakar 6 dan 1 disisakan. Menurut mereka namanya tulisan Haf. Haf siapa? Haf itu pencuri. Haf itu pembohong. Haf itu pemberontak. Nah, akhirnya sekarang ini ditemukan ada 38 kitab, yang satu dengan yang lainnya itu berbeda. Apakah di Alkitab ini ada yang begitu? Alkitab memang berbeda, apalagi terjemahannya. Iya kan? Tapi buku aslinya ada. Ada, saudara. Aslinya ada, tulisan tahun 125 tahun ada. Yang ketika Yesus ada, sebagian itu sudah tertulis ada, saudara. Makanya kalau saya menceritakan tentang hal ini, hati ini begitu berkobar-kobar. Kenapa data sejarah begitu kuat, namun orang Kristen yang tidak mau belajar, sehingga dia menjadi orang Kristen yang gampang sekali untuk menjadi gibah. Saudara dulu ya. Ada 38 Kristen, itu memang banyak versinya, tapi bukan karena bahasa asli yang kemudian berbeda-beda, enggak, karena terjemahannya berbeda. Makanya saya harus bedakan antara tafsir dan terjemahan. Kalau terjemahan itu bahan bakunya bahasa asli. Kalau tafsir yang berdominan, faktor dominannya itu adalah orangnya. Tapi kalau terjemahan, faktor dominan itu adalah kitabnya. Iya Pak ya? Pak Gino biasa naksir harga mobil. Ya itu ya Pak ya. Itu. Ini udah tahun 2004, jualannya pasaran berapa? Pak Gino ya sekitar ini sampai ini. Kira-kira bisa benar atau enggak? Sama. Apakah itu selalu benar? Nah ini yang jadi masalah, saudara. Iya kan? Karena faktor dominannya Pak Gino. Orang lain lagi lihat, wah kalau kayak gini ya nggak segitu, segini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi patokannya itu berbeda. Nah, Bapak Ibu Saudara, dan kemudian tuh, dalam kitab sucinya orang Kristen itu juga berkaitan dengan sejarah bangsa-bangsa di sekitarnya. Ya Pak ya.
Ini sudah diteliti dengan lingkungan klop, saudara. Makanya banyak orang yang paham akan hal ini begitu getol mereka untuk memperjuangkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, jadi dari apa yang telah kita bicarakan hanya ada satu, bahkan hanya satu-satunya, ya, hanya Yesus yang berani mengatakan di dalam Yohanes pasal 12 ayat 47. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Perkataan ini sangat jelas, saudara. Apalagi 1 Yohanes pasal 4 ayat 14. Dan kami telah melihat dan bersaksi. Ini tentu di luar daripada Yesus, bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, menurut kitab suci kita sangatlah jelas Tuhan itu juru selamat. Dan ini sudah dituliskan dari beberapa ribu tahun lalu, dan sudah banyak orang yang menyaksikan. Dalam terjemahan sederhana Indonesia disingkat dengan namanya PSI. Lalu Yesus menjawab, akulah jalan menuju kepada Bapa dan dasar dari semua ajaran yang benar dan yang memberikan hidup yang selama-lamanya. Siapapun tidak bisa datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Dalam bahasa sederhana atau BSD, Yesus menjawab, kalau orang mau datang kepada Allah, Bapakku, ia harus mengikuti aku. Titik. Sebab akulah jalan untuk ke sana dan untuk mendapat hidup yang sejati. Tidak seorang pun bisa sampai kepada Bapa kalau tidak dengan perantaraan aku atau perantaraanku. Supaya lebih jelas bahwa Alkitab itu tidak dipelintir-pelintir, makanya saya sebutkan di sini ada Alkitab kuno kita, Klinker, tahun 1863, mengatakan demikian. Coba dilihat, kelihatan ya? 1863, Nariwa Kudurumono. Yesus berkata sama dia, aku ini, itu ditulis kurung Ibrani 9 ayat 8, jalan dan kebenaran dan kehidupan. Maka tiada satu orang boleh datang sama Bapa kalau tidak dengan aku. Teruslah. Jadi kalau kita membaca Alkitab ini, wah, saya merasa Tuhan itu luar biasa. Bapak Ibu Saudara, maka sangatlah jelas dari ayat-ayat ini bahwa Yesus bukanlah sekedar utusan Allah seperti para nabi ataupun para malaikat, tetapi Yesus benar-benar menjadi juru selamat dunia sesuai dengan ketetapan Allah.
Maka dalam hal ini tidak ada pendiri-pendiri agama di dunia ini yang berani menyatakan diri sebagai juru selamat. Jadi syarat pertama mengapa hanya Yesus satu-satunya juru selamat dunia? Karena hanya Yesus yang ditetapkan oleh Bapa Surgawi untuk menjadi juru selamat. Kalau Allah yang menetapkan tidak mungkin salah, saudara. Ya kan? Dia adalah orang yang paling bijaksana dan maha bijaksana. Oleh sebab itu, musuh utama manusia adalah setan dan iblis. Dan yang paling mumpuni untuk mengalahkan setan itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Makanya ketika Yesus hidup di dunia ini, orang yang kerasukan setan begitu banyak. Namun ketika ketemu dengan Tuhan, mereka tidak berani apa-apa. Bahkan roh yang namanya 6.000 roh jahat ngumpul di orang gila di Pulau Gadara. Ketika ketemu Tuhan Yesus, dia berkata, apakah engkau akan menghukum kami? Tidak. Yesus berkata, siapakah kamu? Dia berkata, Legion. Dan lebih seru, di depan Yesus dia berkata, izinkan kami untuk masuk ke babi-babi. Saudara-saudara, dari pembicaraan ini kita tahu siapakah sebenarnya dia. Makanya tidak keliru kalau Tuhan Allah, firman Allah mengatakan bahwa Kristus Tuhan itulah yang menjadi juru selamat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, tidak hanya peristiwa yang ada di situ, tapi Yesus berkali-kali mengusir kuasa roh-roh yang jahat. Salah satu tujuan kenapa Yesus harus mati di kayu salib tentu diawali dari kelahiran. Makanya Allah memberikan keistimewaan yang luar biasa ketika kelahirannya. Itu banyak faktor alam seperti bintang. Banyak orang para ahli berpikir bintang itu seperti komet. Namun setelah dipelajari tidak seperti komet. Kenapa? Karena bintang itu bukan hanya nyelorot begitu saja, tapi dia memimpin 3 orang Majus untuk datang ke Bethlehem. Bukan hanya ke kotanya, tapi sampai di rumah di mana Yesus itu tinggal. Oleh sebab itu bintang itu bergerak, saudara, sebagai penuntun. Kalau nuntun itu supaya yang dituntun itu bisa tepat, bintang itu tidak berjalan dengan sendirinya. Ya Pak ya? Saya lihat Ibu Ani ketika mau ke mimbar nuntun Ibu Endang. Saya yakin Bu Ani pasti perhatiannya kepada Ibu Endang, karena dia yang nuntun. Ya Pak ya? Kalau enggak kasihan Bu Endang, karena dia tidak tahu anak tangganya kayak ini bertingkat, mungkin dia hafal, tapi kapan dia harus angkat kakinya tinggi-tinggi. Kalau enggak, pasti jatuh. Nah, disinilah kita bisa memperhatikan keajaiban yang Tuhan rencanakan begitu besar. Tujuan Yesus ke dunia adalah Ibrani 2 ayat 14, memusnahkan iblis yang menjadi musuh utama daripada manusia. Karena anak-anak ini adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Ini sebenarnya namanya inkarnasi.
supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Bahasa Indonesia sehari-hari supaya kita lebih mantap. Oleh sebab orang-orang yang ia sebut anak itu adalah makhluk manusia yang dapat mati, maka Yesus sendiri menjadi sama dengan mereka dan hidup dalam keadaan manusia. Ia berbuat begitu supaya dengan kematiannya ia dapat menghancurkan iblis yang menguasai kematian. Saya masih tambahkan dalam bahasa Jawa, Ibrani 2 ayat 14. Sarene sing disebut putra-putra kuwi wong-wong sing awujud daging lan getih, mulane Gusti Yesus ya banjur dadi manungsa padha kaya wong-wong mau sarta ngagem sakehing sifat kamanusiane wong-wong mau. Enggone mengkono supaya srana sedane panjenengane bisa nyermakake iblis sing nguasani pati. Saudara sini musuh utama manusia dedengkotnya adalah iblis. Jadi kita tahu sekarang secara tuntas kenapa hanya Yesus yang menjadi juru selamat. Karena Yesus harus bisa mengalahkan, mengatasi, menyingkirkan dan membinasakan iblis. Itu syarat yang utama untuk menjadi juru selamat. Saudara pilih kasih di dalam Tuhan. Dan yang kedua, hanya Yesus satu-satunya yang berinkarnasi menjadi manusia. Jadi bukan hanya karena Tuhan, supaya dia layak menjadi juru selamat, ia harus menjadi manusia secara utuh. Kata inkarnasi berasal dari kata kanal, yakni tubuh, daging, dan kata inkarnal berarti menjadi, masuk ke dalam tubuh atau daging. Yesus berinkarnasi menjadi daging, artinya Yesus yang adalah bersifat roh dan mulia telah mengenakan tubuh manusia yang hina. Saudara dikasih, sebenarnya Allah bisa melakukan orang yang dewasa dipenuhi dengan roh Allah, bisa untuk dimampukan, bisa. Namun Tuhan tahu akan sabdanya, makanya dia tidak mau diawali dari orang atau manusia yang dewasa. Dia awali karena dia inginkan manusia yang tidak berdosa. Makanya dia awali dengan masuk di kandungan Maria. Tindakan inkarnasi ini merupakan sikap kepedulian dan kerendahan hati Allah demi menyelamatkan umat manusia dari dosa. Sebab dia tidak hanya perhatian kepada manusia, karena dia juga memperhatikan tentang dosa dan akibatnya. Saudara, manusia jatuh ke dalam dosa bersama-sama dengan Adam. Artinya kejatuhan manusia Adam itu mewakili kejatuhan seluruh umat manusia. Sebab Adam adalah seorang manusia yang telah membawa keturunannya jatuh ke dalam dosa, dan semua orang menjadi berdosa. Agar manusia itu dapat kembali benar, maka harus ada lagi seorang manusia yang sanggup mengembalikan manusia ke dalam status tidak bersalah atau tidak berdosa. Namun ternyata semua keturunan Adam tidak didapati lagi benar.
karena semuanya sudah berdosa dan mementingkan diri sendiri serta dikuasai oleh setan. Berdasarkan manusia tidak didapatkan seorang pun yang benar, maka Allah di dalam Kristuslah yang telah melakukan perwakilan dengan cara menjelma atau berinkarnasi menjadi manusia. Oleh sebab itulah Yohanes 1 ayat 14 dituliskan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara, bahasa Indonesia, sabda sudah menjadi manusia. Ia tinggal di antara kita dan kita sudah melihat keagungannya. Keagungan itu diterimanya sebagai anak tunggal Bapa. Melalui dia kita melihat Allah dan kasihnya kepada kita. Bahasa Jawa, sang sabdo wis dadi manungsa, manggon awor-awor karo kita. Kita wis padha ndeleng kamulyane sang manungsa mau. Iya, kamulyan kang kaparingake marang putrane Allah Sang Rama. Putra ontang penting, kamulyane sang putra mau mengkene. Lantaran sang putra mau Gusti Allah wis mratelakake sarirane piyambak lan katresnane marang kita sakaroke. Jadi Yesus itu adalah 100% Allah dan 100% manusia. Dan tidak ada yang seperti Yesus dalam sejarah manusia yang memiliki kemanusiaan dan kealahan yang sempurna. Hanya Yesus inilah yang menjadi syarat yang kedua dari pernyataan yang dipenuhinya sebagai juru selamat manusia. Maka ketika Allah mencari tidak ada, kemudian dia pilih anaknya Yesus. Namun dengan syarat kamu harus siap inkarnasi menjadi manusia. Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, hanya Yesus satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Buktinya mana? Tubuh jasmaninya dikandung oleh Roh Kudus. Ia lahir dari anak darah atau perawan Maria. Matius 1 ayat 18. Maka Yesus disebut kudus. Lukas 1 ayat 35. Sepanjang masa ia menjadi anak manusia yang tidak berdosa, Yesus pernah menentang mereka yang mencari-cari kesalahan Yesus. Saudara, Alkitab mencatat, siapakah di antara kamu yang dapat membuktikan aku berbuat dosa? Yohanes 8 ayat 46, bahasa Indonesia sehari-hari. Siapa di antara kalian dapat membuktikan bahwa ada dosa padaku? Kalau aku mengatakan kebenaran, mengapa kalian tidak percaya kepadaku? Bahasa Jawa, sopo sing antara musik bisa mbuktekake yen aku duwe dosa, menawa aku mulangake bab kaya keten sing sapa Gusti Allah, apa sebabe kowe padha ora percaya marang aku? Dan kalimat ini hanya bisa layak diucapkan oleh orang yang tidak berdosa seperti Yesus. Pada kenyataannya sampai hari ini, saya ulangi lagi, pada kenyataannya sampai hari ini, setiap orang yang berusaha untuk membuktikan dosa Yesus pasti gagal. Karena Yesus memang tidak berdosa. Apa ada buktinya? Mari kita belajar. Alkitab mencatat bukti-bukti bahwa Yesus tidak berdosa sama sekali.
Nah, kok bisa? Adakah ayatnya? Ada 3, saudara. Yang pertama, dalam kitab Yohanes 18 ayat 19, ayat 38 sampai 40, Yohanes 19 ayat 1 sampai 6, tentang Pilatus yang mengadili Yesus sampai 3 kali. Dia memberikan kesaksian kepada masyarakat, aku tidak mendapati kesalahan apapun daripadanya. Yang kedua, saudara dikasih, bahkan 4 di sini, saudara. Yudas yang menjual Tuhan Yesus, tatkala melihat Tuhan Yesus jatuh hukuman mati, Yudas sangat menyesal dan mengembalikan uang 30 keping perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dan Yudas berkata, aku telah berdosa karena telah menyerahkan orang yang tak bersalah. Jelas, saudara? Matius 27 ayat 3 dan 4. Yang ketiga, penyamun yang di atas kayu salib, tatkala melihat keesaan Tuhan Yesus yang tersalib dan mendengar doa syafaat dari Tuhan Yesus yang memohonkan agar Allah mengampuni dosa orang banyak itu, ia berkata, orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Itu tertulis Lukas 23 ayat 41. Yang keempat, ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Lukas 23 ayat yang ke-47. Jadi, saudara yang dikasih di dalam Tuhan, syarat untuk menjadi juru selamat itu hanya Yesus. Yang keempat, saudara, hanya Yesus satu-satunya yang dapat mati menggantikan dosa manusia. Karena Yesus adalah mutlak suci tanpa dosa, dan dia adalah manusia 100%. Maka ia dapat mati menggantikan dosa manusia. Yesus menyerahkan nyawanya sebagai tebusan banyak orang. Matius 26 ayat 28. Kematian Yesus adalah kematian yang bersifat substitusi, yaitu kematian yang bersifat menggantikan orang lain. Tetapi Yesus mengambil alih karena dosa-dosa kita, menggantikan orang lain yang seharusnya kitalah yang mati karena dosa-dosa kita. Tetapi Yesus mengambil alih untuk menebus dosa-dosa kita, supaya kita di dalam Yesus Kristus mendapatkan pengampunan dosa dan ditebus. Ayatnya 2 Korintus 5 ayat 21. Dan dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih, yang keenam, Yesus satu-satunya yang memiliki hidup yang tidak berkesudahan. Untuk menggenapkan pekerjaan penebusan dengan rela Tuhan Yesus disalibkan. Tetapi karena kesuciannya, maka pada hari yang ketika Yesus mengalahkan maut, bangkit dari kematian. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu yang tadi kita sudah baca, Ibrani 7 ayat 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara kita. Dan yang terakhir,
Itu yang ketujuh. Yesus hakim yang adil di akhir zaman. Ada 5 perkara yang saya akan bacakan supaya saudara bisa mengerti. Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja dan sesudah itu dihakimi. Ini ketentuan Allah. B. Yesaya 33 ayat 22. Sebab Tuhan ialah hakim kita. Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Tuhan ialah Raja kita. Dia akan menyelamatkan kita. Dari sini kita jelas melihat bahwa keselamatan itu dari Tuhan. Yohanes 5 ayat 22. Bahwa tidak menghakimi siapapun. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak. Yang berikutnya, Kisah 10 ayat 42. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah Yesus yang ditentukan oleh Allah Bapa menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Yohanes pasal 5 ayat 27. Dan Ia atau Bapa telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena Ia adalah Anak manusia. Yohanes pasal 8 ayat 16. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama-sama dengan Dia, Bapa yang mengutus aku. Jadi di sini jelas mengatakan bahwa di akhir zaman itu akan ada hakim yang adil. Ini tidak hanya dipercaya oleh orang Kristen. Saudara kita Muslim juga mempercayai akan hal itu. Dan penghakiman itu jelas adil dan benar. Kenapa? Yohanes pasal 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku itu adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia, Bapa yang mengutus aku. Jadi kalau kita lihat di sini, Yesus yang tampil ke depan, Bapa yang mendukungnya. Saudara, Yohanes 8 ayat 16 tadi, dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku berusaha dengan Dia, Bapa yang mengutus aku. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Wahyu 20 ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalamnya. Jadi kalau kita lihat penghakiman itu adil dan benar, selain hakimnya itu ada 2, yaitu Yesus didampingi Allah Bapa, ya kan? Dan kemudian, saudaraku yang terkasih, penghakiman itu benar. Kenapa, saudara? Karena di sini ada buku catatan. Dan saya melihat orang-orang mati besar kecil berdiri di depan takhtanya. Maka buku-buku pun dibukalah. Lalu sebuah buku yang lain pun dibuka, yaitu buku orang hidup. Kemudian hukuman dijatuhkan ke atas orang mati, setimpal dengan perbuatan mereka menurut yang tercatat dalam buku-buku itu. Jadi di sini kita lihat ada banyak buku, tapi hanya ada 2 golongan. Yang pertama buku-buku, dan yang kedua itu buku kehidupan. Buku orang berdosa dicatat, ada catatannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, selama kita hidup, marilah kita
selalu menata hidup kita. Juru selamat kita, dia bersama dengan Bapa. Buka bukunya, buku tentang buku orang-orang yang berbuat jahat, dicatat semua. Dan kemudian dilihat juga buku kehidupan. Mungkin dia dulu dicatat di bawah buku kematian, tapi kemudian tercatat di dalam buku kehidupan. Dia tidak akan mengalami penghukuman. Jadi bukan hanya asal mengadili manusia. Oleh sebab itulah Yesus yang layak menjadi juru selamat. Dan ini disebut sebagai keselamatan yang sangat besar. Kalau demikian, jangan sia-siakan keselamatan yang Tuhan berikan. Hanya karena kesenangan ataupun hanya karena kenikmatan. Kiranya Tuhan. Mari kita akan masuk ke dalam doa. Kita akan nyanyikan lagu Kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya. Belum pernah ada
kasih-Mu pula Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh senantiasa menikmati kemurahan-Mu, di mana Tuhan masih memberikan kesempatan kepada setiap kami untuk kami boleh memuji dan menyembah Engkau, terlebih Tuhan mendengar akan sabda-Mu, mendengar akan nasihat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah di hari Natal ini Tuhan senantiasa menjadi hari Natal setiap kehidupan kami Tuhan. Setiap hari Engkau lahir di hati kami, setiap hari Engkau lahir di rumah tangga kami, di setiap hari Engkau lahir di kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu di hidup kami. Engkau yang senantiasa pelihara sepanjang perjalanan hidup kami Tuhan, sehingga kami tidak terjatuh, sehingga kami tidak terjatuh dalam lembah dosa dan kebinasaan Tuhan. Meskipun saat ini Tuhan, tahun ini Tuhan, ada bencana Tuhan, COVID Corona yang sedang melanda, namun Engkau senantiasa pegang kehidupan kami. Engkau pelihara kami Tuhan hingga saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia-Mu, buat kemurahan yang senantiasa melingkupi sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat bangsa kami Tuhan. Mari Tuhan Kau mengampuni setiap bangsa kami Tuhan. Mari Tuhan kami mohon belas kasihan-Mu atas bangsa kami. Kiranya Tuhan Kau mencurahkan hujan roh bertobat